Saya Iyun. Saya Gama. Selamat datang di Akun Bercerita Podcast. Di episode kedua bagian kedua ini, kita masih ngobrolin tentang dinamika kerja di KAP. Sedikit reminder, di episode bagian 1 kemarin, kita sudah ngomongin tentang beberapa poin positif kerja di KAP, serta beberapa skill utama yang perlu dikuasai untuk bisa survive jadi anak baru di KAP. Nah, di episode kedua kali ini, kita akan ngobrolin lebih serius lagi nih tentang gimana sih posisi senior-junior, perubahan kerja sejak pandemi, politik kantor, serta beberapa topik yang lain. Narasumber kita masih sama, yaitu Hairul Wismoyo atau yang biasa kita panggil Irul, partner di KAP RSM Indonesia. Apa kita sebagai lulusan akuntansi ketika kita ngaudit, kan yang diaudit itu emang laporan keuangan, tapi kan itu bisnisnya bukan bisnis yang usual buat kita nggak tahu bisnisnya gitu kan ya. Lah, ini gimana caranya supaya kita bisa mudah beradaptasi dengan segala banyak banget industri yang harus kita tahu nih. Kayak kamu tadi kan ternyata banyak banget berapa jenis industri yang kamu tahu gitu. Sama apa beda nggak sih kalau misalnya meriksa satu entitas sama entitas lain gitu yang beda beda industrinya gitu? Menarik. Makanya dan kebanyakan praktek. Kalau orang fokusnya praktek akan bingung ketika dipindahin ke industri yang lain. Tapi kalau kita tahu teorinya, misalnya tahu aset tetap itu semua orang tahu kan. Itu cuma beda bentuk aja walaupun industrinya beda. Kita ke tambang, asetnya apa? Ya mereka aset-aset tambang. Kita ke kebun, aset tetap juga, tapi bentuknya pohon-pohonan. Gitu doang ya. Terus kita industri mana ke pabrik ya asetnya ganti bangunan. Tetap aja aset tetap, cuma bentuknya aja beda. Karena sama-sama aset tetap, ya pencatatannya sama lah, debit kreditnya sama, impairment-nya sama, penyusutannya sama, itu aja yang dipegang. Sebenarnya sama aja, cuma beda bentuknya aja. Makanya fokuslah apa yang dipelajari di kuliah itu sangat berharga ya. Di RSM ini juga tadi toolsnya auditnya juga banyak ya. Itu juga seperti Big Four juga sama ya? Iya, sama alhamdulillah. Sama. Pasti di awal juga ada ini kan, ada kayak apa sih informasi tentang kliennya apa, industrinya apa, kemudian trennya beberapa tahun terakhir itu seperti itu ada ya, informasi itu ada nggak? Ya ada. Jadi anak-anak baru ini nggak akan bener-bener blank diterjunin ke klien tanpa knowledge apapun gitu, nggak kayak gitu kan ya? Nggak akan, tenang aja lah. Teman-teman anak baru sih jangan khawatir, Gam, santai aja, Gam. Karena kita kerja satu engagement ya. Pastilah banyak yang support, nggak akan sendirian ngapa-ngapain itu jarang banget. Kalaupun ada ya tinggal teriak aja, minta bantuan, nggak ngerti, minta persiapan, itu pasti dibantu. Karena urusannya reputasi kantor kan, bro. Tapi kalau dapat seniornya kayak kamu mungkin asik kali ya. Kan kamu emang suka ngajarin. Belum tahu Yun. Oh gitu. Jangan-jangan galak sekarang kamu ya. Apa masih galakan aku? Galakan kamu Yun. Balik lagi nih. Jadi pada intinya jangan takut dengan berbagai jenis industrinya itu, karena ya lagi-lagi kita harus perkuat di teorinya aset itu apa, tinggal kita matchingin sama industrinya, karena ya bakalan itu aja gitu kan ya. Benar, itu aja. Tapi kan kita dihadapkan dengan regulasi yang berbeda, terus mungkin ada kejadian-kejadian yang berbeda di setiap industri itu gitu. Nah, cara kita untuk memahami dengan cepat gitu, misalnya tadi kamu ngomongin perusahaan trading sama perusahaan tambang gitu. Perusahaan trading mungkin aset terbesarnya kan apa coba yang aset mungkin kecil ya, asetnya mungkin kecil, nggak sebanyak tambang gitu kan ya. Trading mungkin yang lebih banyak itu penyusun racanya bukan di aset tetap gitu lah. Maksudnya sense-nya teman-teman untuk mengolah melihat resiko industri itu gimana menurutmu? Ketika kita background kita nih akuntansi nih, aku nggak mudeng sama, aku nggak mudeng rumah sakit gitu. Gimana caranya ngelatih skeptis gitu? Yap, gitulah.
ngelatih skeptis ya. Jadi pertama pertanyaan Yun nih, gimana caranya kita catch up sama industri gitu. Itu menariknya auditor Yun, kita harus belajar. Jadi dalam perjalanannya kita mengaudit, kita itu pasti dialokasiin waktu dan kesempatan untuk mempelajari industrinya. Jadi kita mempelajari dokumen industri, kita mencari laporan tahunannya, kita mempelajari SOP-nya, dari situ kita belajar banyak hal. Justru orang-orang yang suka belajar harusnya suka di situ. Nah, dari situlah seiring berjalannya waktu, selama kita ngaudit, kita akan dapat experience-nya, Yun. Jadi itu akan terbentuk dengan kita invest waktu. Jadi nggak usah panik. Wah, industrinya baru, nggak ngerti apa-apa, jangan nggak usah panik. Dilakuin aja, santai, dibaca-baca itu pasti akan dapetin informasinya yang berharga gitu ya. Iya, cuma tinggal berharap timnya enak gitu ya. Asal timnya enak, nggak ngerusuin gitu Gam ya. Iya. Kalau tadi yang skeptis ya Gam ya, skeptis ya. Ini menarik sih. Jadi Gimana? kalau skeptis itu dibentuk kalau pengalamanku ya itu pakai experience sih Gam, jam terbang. Awal-awal jangankan skeptis ya, kita memahami aja udah syukur gitu kan. Kita ngerti barangnya aja udah syukur banget, apalagi skeptis apa yang salah gitu kan. Iya. Ya intinya itu dibentuk sih setahun 2 tahun, tahun ketiga baru bisa dia kelihatan skeptis apa yang salah, harusnya gimana gitu ya. Suka kebawa ke kehidupan pribadi nggak nih? Ada yang ke bawah, ada yang enggak. Aduh, kalau kehidupan pribadi, kalau istri mau auditor, ada mati deh. Udah ibu Alhamdulillah bukan auditor auditor pula. ya. Derita banget. Semakin lama kita terbiasa dengan seseorang, biasanya nih, kita jadi semakin santai sama dia. Kalau ini terjadi di antara auditor dan kliennya, kira-kira resikonya apa nih? Di tahun 2019 kemarin, ada satu kasus fraud besar yang melibatkan KAP Ernst & Young di Jerman dengan kliennya yaitu Wirecard. Wirecard ini adalah sebuah company di industri fintech yang pernah divaluasi sebesar 24 miliar euro. Ini kasusnya meliputi periode beberapa tahun, hingga yang terakhir yaitu di tahun 2019. Intinya, saldo kas sebesar 1,9 miliar euro yang mereka catatkan ternyata tidak bisa dikonfirmasi. Angka 1,9 miliar ini kurang lebih setara dengan seperempat nilai asetnya di neraca. Yang lebih parah, Wirecard itu sudah menjadi auditi atau klien EY Jerman sejak tahun 2010. Kasus ini diulas secara detail sekali di banyak artikel di media The Financial Times, yang mana media ini juga yang awalnya menaruh curiga dan menulis tentang dugaan fraud ini, sehingga akhirnya mendorong supervisory board dari Wirecard ini untuk menyewa KAP lain, yaitu KPMG untuk melakukan forensic audit. Salah satu artikel The Financial Times tentang kasus ini berjudul EY and Wirecard, Anatomy of a Flawed Audit. Link ke artikel ini sudah kita cantumkan di website akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. Ini tadi kita ngomongin gimana anak baru bisa beradaptasi dengan pekerjaan. Ada juga yang bilang tekanan utama menjadi auditor di awal itu masalah dengan jam kerja. Gila-gilaan katanya sampai gak sempet istirahat, kurang tidur gitu. Bener gak sih selalu seperti itu gak? Nah, kalau di KP besar ya, Big Five gitu, Big Four plus RSM gitu, ini Big Five. Itu trennya udah berubah Yun, karena kita itu lagi merebutkan pasar milenial. Jadi kan teman-teman baru itu semua milenial ya. Milenial udah nggak bisa kalau kita push kerja tongkrongin harus selesai sampai subuh gitu, pasti mereka cabut lah, bisnis kita nggak sustainable gitu kan. Jadi banyak tools sekarang gitu yang memungkinkan mereka kerjanya cepat, kerja di mana aja, work from anywhere, kerja dari rumah, meeting juga pakai Zoom gitu kan. Jadi lebih ke result oriented. Yang penting dikasih ini, hasilnya ini butuh besok atau lusa gitu. Terserah mau kerjain malam, siang, pagi, kerja dimanapun gitu. Sekarang sudah arahnya ke situ ya. Memang beberapa engagement team masih yang lama, tapi arahnya ke sana aku lihat. Karena kita tuh harus beradaptasi Yun sama
tuntutan teman-teman yang baru, tuntutan para milenial. Kalau enggak, ya Tidak. kita bisnisnya nggak jalan. Generasi Z ya. Yes, generasi Z. Nggak milenial Udah lagi. nggak milenial lagi ya, milenial kita ya. Ini udah jalan kayak gitu atau kita lagi mengarah ke situ tuh gara-gara COVID kemarin terus jadi kayak gitu atau memang Terpaksa pas COVID, Yun. hmm? Tadinya banyak tools kayak gitu, tapi kan bos-bos masih all crack lah ya. Intinya harus dilihat orang, kalau orang yang nggak ada dia insecure gitu kan. Tapi gara-gara COVID, ya ada berkah lah sedikit. Mau nggak mau harus pakai Zoom, pakai tools yang lain, gitu-gitu Yun. Jadi memang karena poin COVID itu dipaksa kayak gini Yun. Nah, Gini aja labor orangnya udah nggak ada, entah di mana. Nah, dengan pola kerja yang baru nih, kalau misalnya kita jadi anak baru, terus oke Kak, aku bisa kerja dimanapun. Mungkin kalau aku sudah punya pengalaman bisa ya. Tapi kalau aku anak baru, terus aku di apa namanya? Ya kondisi memaksa aku bekerja dari jauh misalnya remote working gitu. Menurut kamu Bagus nggak? efektif nggak sih buat anak Terus, baru? Apa yang bisa aku lakuin nih kalau aku nggak ketemu seniorku, aku mau nanya siapa gitu. Mau WhatsApp aja mungkin udah kedar duluan ya. Mau WhatsApp senior gitu. nah, itu tantangan remote working sih, Yon. Jadi ketika anak-anak sekarang generasi Z gitu kan, ya oke lah dia nggak mau lembur atau apa. Yang penting dua hal dijaga. Yang pertama dia inisiatif kan. Inisiatif kalau laporan udah selesai report. Kalau mereka nggak tahu tanya, mereka selalu update. Pertama inisiatif. Jadi jangan malu-malu tanya, jangan malu-malu takut ngerepotin lah, segen lah, ataupun nggak usah. Karena kerja dari remote memang seperti itu. Terus yang kedua, ya integritas lah Yun ya. Kita udah percaya mereka nggak kerja di kantor, nggak kerja di klien, bahkan nggak kelihatan di mana, ya benar-benar ngerjain. Jangan sampai nanti pas harusnya ada kerjaannya malah, ternyata belum dikerjain, itu jangan sampai. Jadi dua hal itu aja Yun. Semoga tetap bisa dijaga lah masalah inisiatif dan integritas. So far dengan pola kerja yang baru, hasil kerjanya gimana? Sama aja. Sama, bagus kok. Kualitasnya tetap sama ya. Jadi memang teman-teman yang baru-baru masuk pun sekarang sudah bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Anak-anak baru sekarang maksud aku. Iya, anak baru sekarang sudah lebih jago-jago loh. Ya? Jago-jago serius nih Yun. Jago-jago tuh jago-jago apanya nih? Jago-jago Penggunaan teknologinya, misalnya pegang file gitu kan, lagi ngerjain file apa gitu. Itu mereka bisa share di something, di cloud, yang kita bisa akses bareng-bareng gitu. Bagus, mereka dapetin. Lebih inisiatif lah nyari-nyari cara kayak gitu. Itu dari sisi kayak security-nya gitu nggak ada masalah ya, selama ini belum ada masalah ya. Yang, itu dibatasin sih Gam, kita harus pakai yang license dari kantor gitu, Hmm. supaya security-nya dijaga. Terus kalau kalau apa kalau dokumen dari klien gitu kan berarti kan mereka juga kebuka di rumah, itu juga dibuka kan berarti secara Iya, digital di gitu kan, rumah. benar ya. Iya, digital, ada portalnya sendiri. Itu risiko security itu masih nggak ada masalah ya sejauh ini gitu ya. Itu masalah besar sebetulnya Gam. Jadi eh, semua accounting firm yang besar itu dia punya portal sendiri lah Hmm. untuk interchange masalah data. Hmm. Nah, itu udah disertifikasi lah sama apa yang menjaga cyber security. Hmm. Harusnya aman, harusnya. Tapi ya kita nggak tahu ya. Tapi ada juga klien yang nggak percaya. kalau nggak percaya, akhirnya kita juga harus datang ke sana gitu, nggak bisa remote gitu. Nah, kalau klien-klien yang kebun gitu ya, yang nggak ada urusan sama perkembangan terkini, memang kita terpaksa harus datang, Yun. Hmm. Tapi untuk klien-klien yang besar, macam bank-bank gede gitu, mereka punya portal sendiri. Kita dikasih akses gitu. Hmm. Bang justru harusnya paling aman ya. Paling aman, bro. Ini sekarang cyber security sih memang isunya. Karena data-datanya kan konfidensial. Kalau ini, akuntansi kan juga terus berkembang ya. Nah, menurut kamu, aku nggak tahu kamu update nggak sama yang di kampus gitu. Cukup update nggak sih yang mungkin kalau di kampus oke teorinya kayak gitu, tapi ketika aku di kampus dulu kan banyak yang kita nggak dapat juga nih, apalagi yang terkait peraturan-peraturan yang baru gitu lah. Yaitu gimana nih
supaya kita bisa ngejar ketinggalan, maksudnya jembatan mengeliminir gap antara yang kita dapetin di kampus sama yang emang real dipakai di industri itu gitu. Ya aturan akuntansinya atau mungkin kebijakan internalnya mereka gitu. Pertanyaan menarik sih, Yun. Sekarang akuntansi audit itu berkembangnya cepat banget. Akuntansi udah berkembang cepat banget kan, IFRS lah, kemudian PSAK 3, PSAK baru, banyak banget. Audit juga sama. Tahun depan opininya udah berubah semua, Yun. Opininya sekarang udah nggak plain aja, tapi kita harus ditambahin namanya key audit matters. Jadi selain opini, kita tambahin nih apa aja yang menarik perhatian gitu. Nah, tantangan dari kampus, aku nggak tahu sekarang kayak apa kampus ya. Tapi alangkah baiknya mereka update terus materinya, materi dalam bentuk minimal textbooknya lah yang up to date gitu. Jangan ngabisin waktu hal-hal yang itu udah nggak dipakai di praktek gitu Yun. Setidaknya itu aja secara teori yang update aja. Nah, kemudian masalah peraturan itu banyak tuh, peraturan OJK, peraturan perpajakan, peraturan banyak banget. Nah, itu menurutku di kampus cukup ngerti. Oh, kalau perbankan peraturan OJK-nya banyak ya. Nanti kalau ketemu lagi benar-benar kerja di bank, baru dibaca. Itu nggak usah ngabisin waktu baca peraturan OJK, rinci, nanti di kampus biar prepare nanti pas kerja itu. Menurutku sih nggak usah lah, setidaknya kita ngerti aja, ngerti medannya gitu ya. Kalau kerja di Maksudnya, bank kita harus kalau di bank ada regulatornya ini gitu kali ya? ya regulatornya ada OJK, ada Bank Indonesia ya, kita begitu di bank kita harus baca gitu, ngerti petanya aja, kita nggak usah rinci-rinci banget, nggak usah, nggak masalah. Kalau tadi kita cerita banyak anak baru nih. Nah ini sekarang kamu jadi senior nih. Kalau kamu jadi senior nih, kamu suka anggota tim kamu yang kayak apa sih? Semua suka, justru menariknya kita kerja bersama banyak orang ini ya. Ada yang baperan, ada yang cuek, ya kan? Ada yang suka kerja, ada yang kabur-kaburan gitu kan. Overall punya keunikan sendiri-sendiri. Cuma yang penting tanggung jawab aja, Yun. Udah itu aja, selama dia tanggung jawab. Kalau kerja juga tanggung jawab lah, artinya diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan jadi info gitu. Ya aku pasti suka. Intinya itu aja. Pernah nemuin yang bertolak belakang nggak? Oh, kelihatannya ini anak bener nih rajin, tapi ternyata kerjaannya nggak bener gitu. Pernah kayak gitu nggak? Sering, banyak banget kan keadaan kayak gitu. Jadi orangnya rajin atau apa, ternyata kerjaan nggak selesai gitu kan ya. Itu biasanya kita lihat dulu, dia memang nggak tahu atau memang ya memang nggak bertanggung jawab. Masalah attitude istilahnya kalau di accounting firm. Jadi kalau attitude dia nggak bagus, artinya dia kerja tapi dia khianat lah, nggak tanggung jawab, ya itu udah susah. Tapi kalau dia itu nggak mampu, nggak, artinya dia kerja keras tapi perlu dibimbing nih, kasihan dia nggak ngerti tapi dia suka kerja. Nah kalau hal case-case seperti itu ya kita siapin waktu untuk lebih coaching ke dia. Kita ajarin dia baik-baik mana yang benar, terus dia semangat untuk belajar, dan itu nggak masalah kan. Jadi benar-benar kita lihat apa sih akar masalahnya gitu kan. Kalau gender, cowok cewek? Ini diposting loh Yun. Seriusan? Maksudnya ada beda nggak? Ada beda nggak? Kayak etos kerja terus. Gimana? Maksudnya cewek kan oke baperan, terus ada cewek lebih rajin. Lebih rajin, tapi baperan. Kalau cowok ya semau gue, tapi kita marah-marahin juga dia ngenges doang, nggak baperan. Jadi besoknya tetap baik-baik saja. Kalau cewek kita tegur dikit, besok udah nggak di kantor. Jadi bosnya yang mesti ngalah ya, kayak gitu ya? Ya, bosnya mau ngadepin. Jadi kalau bosmu cewek itu yang masalah gitu kan? Ya, kita harus ngikutin cewek. Oke. Kita ada nih satu artikel menarik tentang gender di lingkungan kerja. Judulnya How Men and Women See the Workplace Differently. Dimuat di Wall Street Journal. Memang sih, setting lingkungan kerja yang diulas di artikel ini adalah di negara barat. Negara kita kan negara timur ya, pasti beda dong budayanya, termasuk di tempat kerja. Apalagi ini menyangkut gender. Tapi, kalau kalian kerja di KAP, apalagi Big Four,
Suka nggak suka, tempat kerja kalian pasti mengadopsi budaya di kantor globalnya. Nah, khususnya nih bagi para perempuan yang ingin masuk ke KAP, ada beberapa insight menarik di artikel ini tentang gimana caranya kalian bisa survive di kantor bahkan hingga ke level manajemen senior. Link ke artikel ini sudah kita cantumkan di website akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. So far nih dengan pekerjaanmu jadi auditor sekarang nih, keluarga gimana? Sibuk banget kan ya jadi auditor gitu? Sesibuk apa? Maksudnya masih ada, ya gitulah kan, ya auditor kan sibuk banget tuh. Masih Ya. sempat nggak? Ya, alhamdulillah keluarga ngerti sih, Yun. Alhamdulillah keluarga ngerti ya. Terus kesibukan ini ada ininya juga, kita sibuk banget kalau busy season ya. Nanti kalau udah low season kita udah nggak sibuk. Ya artinya kita masih bisa santai di rumah. Kemudian Busy season tuh bulan apa? Kejadiannya apa? Oktober sampai Maret April deh, Yun. Oh, akhir tutup buku sama nyusun laporan keuangan sama Laporan. Ya pelaporan laporannya. gitu. Terus itu ya habis itu santai, kita nggak ada deadline, santai lah. Nggak banyak ini, nggak banyak dapet klien yang tutupnya tengah tahun. Sekarang udah nggak ada sih kan, Udah biasanya nggak kalau ada ya? itu yang dari Australia, dari Jepang gitu kan. Dulu sih tuh iya beberapa. Jadi ada beberapa anak yang udah busy season selesai, dia tetap busy aja terus sepanjang tahun gitu. Bener. Busy semuanya aku tahu. Iya, Derita banget berarti ya. iya. Gitu. Terus ini Ro, coba pengenalan ke tanda kutip politik kantor nih ya. Nah, menurut Iro, anak baru nih untuk bisa survive sampai ke level senior gitu, dia skill nomor satunya apa nih? Oke, menarik sih Gam. Dulu aku masuk ke KP itu kan aku orang daerah ya, di Sotenan gitu kan ya. Mm-mm. Jadi itu kayaknya udah baperan itu sama teman-teman yang dari Jakarta, mereka gampang akrab sama senior, gampang akrab sama manajer itu kan kerasa kan Gam ya. Iya, nah benar. Kita baper duluan gitu kan. Tapi intinya itu jangan dipikirin sih Gam. Kita itu kalau di kantor manapun, yang penting kinerja kita sih. Jadi kalaupun kita gak deket-deket amat sama bos atau apa, selama kinerja kita baik, ya itu pasti di notice, tenang aja. Intinya selesaiin yang jadi tanggung jawab kita itu aja sih. Terus penilaiannya apa sih namanya, performance review ya? Itu tiap apa? Ya, setiap tahun kayaknya ada performance evaluation, jadi kita ngasih feedback gitu semacamnya. Ngasih feedback tentang gimana kinerjanya gitu-gitu. Tapi kalau auditor itu murni nggak cuma kinerja ya Gam ya. Kinerja dalam arti kertas kerja gitu kan. Itu sebenarnya nomor 2, nomor 1 itu komunikasi. Walaupun kita nggak akrab ya, kita nggak akrab, bisa makan bareng, ngopi bareng, nonton bareng, itu nggak sejauh itu. Yang penting kita komunikasi sama senior. Katakanlah kita update, desain udah selesai, masih pending di sini, kita kesulitan di sini, hal-hal yang plain aja kerjaan. Kalau itu ada sangat-sangat berharga. Iya, kalau ada isu segera ngomong gitu ya. Benar sekali. Kalau ragu-ragu ada isu, mendingan nanya langsung gitu ya. Langsung, Kira kayak benar. gitu ya. Iya. Waktu kamu jadi anak baru, pernah dapet senior yang nyebelin nggak? Bukan senior top senior ya, maksudnya yang masih levelan kita tapi di atas 1-2 gitu kan biasa ya, senior-senior yang agak dikit songong gitu. Sering lah Yun, dulu aku waktu staff sering dapet senior-senior gitu. Jadi mereka cuma review aja, kita suruh maju, tanya-tanya gitu kan. Nanti di review manager pun kita suruh maju. Dimarah-marahin juga kita, dianya asik-asikan di belakang. Terus nyalah-nyalahin gitu ya sering banget. Jadi gimana kita harus nyikapinya? Maksudnya kan sebenarnya levelnya sama anggota tim kan ya, cuman mungkin dia ya 2 tahun setahun lebih duluan masuk gitu kan. Intinya kita nyikapinya sih, kita jangan ikutan baper sih Yun. Kalau digituin ya udah kita kerjain aja, kita maju ke manajer, dia marah-marahin tapi dia tahu, oh ini anak ini yang ngerjain ternyata seniornya nggak kerja gitu. Nanti akan dapat poin positif. Iya. Maju ke klien sendiri kayak gitu juga sama, kliennya bakal notice, oh ini anak ini yang maju sendirian. Dilihat positifnya sih Yun. Itu kelihatan di sistem juga ya, kerjain siapa, yang review siapa, kelihatan semua ya Rul ya. Iya kelihatan banget Gam.
Oke. Fair ya? Berarti maksudnya, eh Ya, ya itu tadi, jangan baperan ya, betul. karena dunia bakalan tahu siapa ya kamu dengan kinerjamu gitu kan. Tapi kalau misalkan itu beneran besoknya arahnya kerja dari rumah, kerja dari manapun gitu, berarti hal-hal seperti tadi harusnya berkurang tuh ya? Iya nggak sih? Karena interaksi kita secara langsung kan juga ya kita ngerjainnya aja mungkin nggak barengan gitu ya, nggak barengan waktu, nggak barengan tempat gitu ya. Ya, harusnya berkurang, Gam. Harusnya. Ini nggak ada anak-anak baru yang sok deket sama seniornya atau sama manajer Ya, gitu. Ada kayak gitu nggak? itu Atau banyak sih. Itu pasti. hmm, Jadi, beberapa manajer, senior partner itu pasti deket sama beberapa orang tertentu gitulah, Gam. Secara hmm, personal deket, teman, main gitu. Itu hal yang wajar. Tapi untuk yang performance evaluation, nentuin orang promote atau enggak, tetap poin utamanya di kinerja. hmm, hmm, Jadi kinerjanya bagus, walaupun kita nggak ada secara personal, pasti dipilih. Jangan hmm, khawatir sih gitu-gitu, bro. hmm, hmm, hmm. Buat sebagian orang, politik kantor itu adalah satu hal yang mereka malas bersinggungan. Mereka cuma pingin kerja aja yang benar, terima gaji, terus posisi naik. Realitanya nggak selalu seideal itu kan? Ya nggak? Tapi karena pandemi dan banyak orang kerja dari rumah, dinamika politik kantor jadi berubah. Ini berpotensi untuk jangka panjang karena tren kerja dari rumah dan remote working diprediksi akan terus berlangsung hingga setelah pandemi berakhir. Nah, berubahnya dinamika politik kantor ini diulas di sebuah artikel yang berjudul Navigating Office Politics When There Is No Office, dimuat di Harvard Business Review. Link ke artikel ini sudah kita cantumkan di website akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. Oh iya, terus kerjaan misalnya kita di EY nih. Setahun itu kerjaan kita emang akan selalu ngaudit atau ada kerjaan lain sih? Maksudnya kan EY kan juga jadi konsultan gitu kan ya. Itu bisa switch gitu atau memang kita bakalan ada emang tugas kita cuma ngaudit atau kita bisa switch ke kerjaan yang lain gitu? Kebanyakan ngaudit full. Jadi, terus kalau kita nggak ngaudit ngapain? Kalau nggak ngaudit kita training aja, Yun. Misalnya kita ngaudit selesai nih September sampai Maret April. Nah, selain itu, ya kita sibuk training, kemudian kita sibuk ngurusin proposal audit, sibuk ngurusin hal-hal ya pendukung lah support untuk audit. Hmm. Nggak ada dulu nggak ada ini dulu, bro, apa teman-teman yang minta transfer ke advisory gitu misalkan atau ke pajak gitu, nggak ada kayak gitu Oh, ya? banyak, Gam. Sekarang Hmm. juga banyak sih di beberapa KAP. Mereka passionnya kemana? Ke pajak, silahkan selama pajaknya ada uh, posisi yang Bukan kosong ya. gitu loh. Hmm, hmm, Advisory, consult, kemudian IT, consultation, itu banyak sih, Gam. hmm, hmm, hmm. Bahkan pindah industri juga banyak. Malas ke Itu kebun, pingin ke banking, bisa. hmm, Bisa milih, fleksibel. hmm, hmm, hmm. Pendekatannya tuh kalau audit di kalian tuh gimana sih? Satu siklus bisnis gitu atau maksudnya kalau satu tim kan ada 5 orang tuh. Nah, misalnya satu orang itu kebagian dapat akun, misalnya belanja barang sama persediaan gitu kan jadi satu siklus kita apa gimana sih biasanya ngerjainnya? Ya, berdasarkan siklus. Misalnya kita audit perusahaan, di situ kan banyak ada siklus pengadaan barang, siklus pendapatan, kemudian ada siklus penggajian tuh, gaji kan. Nah, kita assign-nya berdasarkan satu siklus. Karena satu siklus kan pengaruhnya ke akun-akun di laporan keuangan, Yun. Jadi harapannya mereka ngerjain siklus juga ngerti nature-nya di laporan keuangan. Nanti anak baru pun akan dibebani seperti itu ya. Dia megang satu siklus gitu. Atau aku membantu di semua siklus atau memang sudah disuruh megang siklus tertentu gitu. Tergantung kliennya, kalau kliennya gede gitu ya, macam BUMN gede, Pertamina gitu, satu siklus aja itu pun rame-rame. Tapi kalau kliennya kecil, ya dia bisa diperbantukan di semua siklus, Yun. Lebih enakan klien kecil apa gede, bro? Dulu. Dulu. Hmm. Sama aja sih. Sama-sama nggak enak, Sama Yun. aja. Waduh, wae nah iki dilakoni wae Kamu lah. jangan cerita nggak Hmm, enaknya, orang keder mau jadi auditor. Aku dengar auditornya kamu aja udah seru. ya udahlah, ini yang bagian nggak enak cut ya. Lebih enak klien gede. Oh iya, Ya, kenapa?
Karena timnya banyak, kita belajar lebih banyak. Jadi kalau klien gede, itu kan mereka udah established ya, Gam. Jadi Hmm. kita lebih banyak belajarnya. Oh gitu. Soalnya kalau pengalamanku dulu malah lebih, kalau aku ya, Hmm. tapi mungkin ini juga karena aku dulu kurang bisa ini ya, kurang bisa yang dibilang tadi menangkap secara big picture gitu. Isunya di company ini apa gitu. Dulu nggak kalau aku klien gede itu susah gitu ngelihat isu besarnya apa gitu. Dan rata-rata teman-temanku juga kebanyakan sih lebih bisa apa, jadi ngerti satu company secara utuh, dia operasionalnya gimana, isunya apa. Itu mereka lebih suka di tim kecil atau klien kecil sih. Beda ya berarti ya kita. Ya intinya semua baik, bro. Ya kan? Soalnya gini, jadi kayak apa ya, dulu tuh ada kayak kekhawatiran ya kalau misalkan kamu setahun ini kerjanya join di klien gede semua gitu, tim besar Hmm. semua gitu. Jadi exposure kamu terhadap isu-isu di siklus-siklus yang lain itu kurang. Jadi nanti peluang kamu untuk berkembang secara knowledge, secara kemampuan teknikal itu jadi jadi takut gitu loh. Takutnya oh nanti kalau ada klien baru mereka nggak dipilih. Jadi kayak kejebak gitu di klien-klien yang itu aja gitu. Itu ada kayak itu nggak? Kayak gitu. Memang ada anggapan kayak gitu, Gam. Jadi kalau pegang klien kecil, pegang semua akunnya. Jadi kita tahulah semua akun, dari semua akun kita ngerti, semua proses kita ngerti. Jadi secara exposure kita lebih banyak belajar untuk satu financial statement gitu kan. Mm-mm. Tapi untuk yang klien gede pun itu jangan berkecil hati. Justru untuk klien gede itu kita ngerti standar yang bagus. Artinya kalau klien kecil belum tentu rapi kan. Mm-mm, bener. Jadi kalau kita pegang klien gede, kita justru itu standar yang bagus seperti itu. Nanti Mm. bisa diaplikasikan kalau kita ngaudit klien kecil Mm. untuk satu proses tertentu. Itu yang Mm. pertama. Terus yang kedua, banyak ilmu sih, Gam. Kalau Mm. klien gede itu kan timnya gede. Mm. Itu kita bisa banyak belajar banyak hal. Kemudian Mm. dari sisi bisnis pun ya, dari sisi bisnis misalnya tender, audit gitu kan. Kalau kita pegang klien gede itu exposure kita bisa pegang katakanlah nih ya, contoh PLN gitu. Mm. Wah, Bang PLN itu pasti bagus, pasti poin positif daripada di situ exposure kita cuma klien kecil yang kita ngerti klien apaan sih gitu kan. Mm. Walaupun di PLN kita cuma pegang satu proses. Mm. Jadi secara banyak positifnya sih masing-masing. Aku nggak pernah bedain mana yang lebih baik. Mm. Jadi jangan berkecil hati sih apapun kan. Jadi berarti juga bergantung ke masing-masing individu ya, dia mau. Ya masing-masing individu ini jangan Hmm. baperan lah apa yang terjadi di dunia kerja. Hmm, hmm, hmm. Jalanin aja, nyari duit, semoga halal. Amin. Irul tadi udah ngasih tahu, meskipun sebagai auditor baru kalian mungkin gak bisa deket-deket banget sama atasan, asalkan hasil kerjaan dan skill komunikasi kalian bagus, kalian bisa survive kok. Di KAP sendiri, kalian juga bisa nih minta ditransfer ke industri atau departemen lain yang sesuai dengan passion kalian. Irul tadi juga udah ngasih tahu tentang tren rutinitas kerja auditor ke depan, yang kayaknya nih bakalan semakin fleksibel. Harapannya nantinya jadi auditor di KAP udah gak terlalu stres lagi. Asik ya? Oke, itu tadi obrolan menarik kita dengan Hairul Wismoyo, partner di RSM Indonesia. Versi lengkapnya, teman-teman juga bisa kunjungi website kami di akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di Akun Bercerita Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai ketemu di Akun Bercerita Podcast.